Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Selamat siang. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan metode R&D model 4D atau Define, Design, Develop, dan Disseminate. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya Robiah Mufidatul Ummah NIM 002, Riza Askia Anissa NIM akhir 003, dan Natasha Fazira Putri dengan NIM akhir 004. Langsung saja yang pertama, definisi model pengembangan 4D. Model 4D secara umum dapat dipandang sebagai model untuk pengembangan instruksional. Nah, menurut Twelker, Urbach, dan Bach, model pengembangan instruksional ini adalah suatu cara yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi satu set bahan dan strategi belajar dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pengembangan model 4D ini didasarkan pada pengembangan instruksional oleh Twelker, Urbach, dan Bach dengan tahapan analisis, desain, dan evaluation. Kemudian, awalnya Tiaga, Rajan, Semel, dan Semel pada tahun 1974 ini memodifikasi model tersebut menjadi 4 tahap, yaitu analisis, desain, evaluation, dan dissemination. Lalu melalui proses revisi dan pengembangan dalam pelatihan-pelatihan, model 4D ini kemudian meliputi 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Lalu menurut Trianto pada 2010, model pengembangan 4D ini dapat diadaptasikan menjadi 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, ini merupakan diagram tahap-tahap model 4D. Nah, pada masing-masing tahap itu memiliki tahap-tahapnya sendiri, yaitu yang pertama pendefinisian, diawali dengan analisis awal-akhir, lalu analisis siswa, analisis tugas, dan analisis konsep, lalu spesifikasi tujuan. Dilanjut pada tahap perancangan, yaitu penyusunan tes, penyusunan media, pemilihan format, lalu rancangan awal. Pada tahap pengembangan, itu ada validasi ahli, uji pengembangan, dan uji coba. Lalu yang terakhir, tahap penyebaran, ada pengemasan, penyebaran, dan pengadopsian. Untuk yang pertama adalah tahap define atau pendefinisian. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta model penelitian dan pengembangan yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Nah, analisis ini bisa dilakukan melalui studi literatur atau penelitian pendahuluan. Nah, kegiatan yang dilakukan pada define ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama analisis awal akhir atau front end analysis, yang kedua analisis siswa atau learner analysis, terus yang ketiga analisis tugas atau task analisis, yang keempat analisis konsep atau konsep analisis, dan yang kelima adalah perumusan tujuan pembelajaran atau specifying instructional objective. Nah, yang pertama analisis awal akhir atau front end analysis. Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta untuk mengetahui permasalahan dasar dalam pengembangan. Pada tahap ini akan dimunculkan fakta-fakta dan alternatif penyelesaian
sehingga memudahkan untuk menentukan langkah awal dalam pengembangan. Lalu yang kedua, analisis siswa atau learner analysis. Analisis siswa ini dilakukan dengan cara mengamati karakteristik peserta didik dengan mempertimbangkan ciri, kemampuan, dan pengalaman peserta didik baik sebagai kelompok maupun individu. Yang ketiga, merupakan analisis tugas atau task analysis. Pada tahap ini, guru menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. Analisis tugas ini terdiri dari analisis terhadap kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD terkait materi yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya analisis konsep atau materi atau konsep analisis. Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi materi yang akan diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional yang dibuat dalam peta konsep pembelajaran yang digunakan sebagai sarana pencapaian kompetensi tertentu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis bagian utama materi pembelajaran. Nah, yang kelima, tujuan instruksional khusus atau specifying instructional objective. Perumusan tujuan pembelajaran itu dilakukan untuk menentukan indikator pencapaian pembelajaran yang didasarkan pada analisis materi dan analisis kurikulum. Seperti yang kita ketahui, dengan menuliskan tujuan pembelajaran itu banyak sekali manfaat. Nah, antara lain peneliti dapat mengetahui kajian apa saja yang akan ditampilkan. Lalu peneliti dapat menentukan kisi-kisi soal dan pada akhirnya dapat menentukan seberapa besar tujuan pembelajaran yang tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riza. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama kan tadi ada pendefinisian, kemudian ini ada desain atau perancangan, yaitu pada kedua tadi kan ada 4D ya. Lah yang kedua ini ada desain. Nah, jadi setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, jadi selanjutnya ini ada tahap perancangan. Tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Oke, next. Nah, pada tahap perancangan ini terdiri dari 4 tahap ya, yang sudah ada pada layar. Yang pertama yaitu ada construction, creator, referensi tes atau penyusunan tes acuan patokan, di mana penyusunan tes acuan patokan ini merupakan langkah menghubungkan antara tahap defisien atau define tadi, kemudian dengan tahap perancangan. Nah, ini menurut Thiagarajan tahun 1974. Nah, jadi tes acuan ini disusun untuk berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa. Kemudian selanjutnya disusun pula kisi-kisinya. Nah, tes ini dikembangkan sedemikian rupa dengan jenjang kemampuan kognitif. Nah, untuk yang kedua, tahap yang kedua yaitu ada media selection atau pemilihan media, di mana media ini dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan analisis tugas, karakteristik, target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Nah, untuk dari media selection ini berguna untuk membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Pemilihan media ini dilakukan untuk media pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada format selection atau pemilihan format. Pada pemilihan format ini dalam pengembangan perangkat pembelajaran dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Nah, format di sini yang dipilih yaitu yang memenuhi kriteria yang menarik, memudahkan, dan membantu dalam proses pembelajaran siswa tersebut. Kemudian untuk
yang keempat yaitu ada initial design atau rancangan awal. Pada rancangan awal ini, rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan, seperti membaca teks, wawancara, dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar. Ini menurut Rohman 2012. Pada rancangan ini, pada tahap rancangan awal ini yaitu peneliti sudah membuat produk atau prototipe atau rancangan produk ya. Misalnya kita akan membuat modul atau bahan ajar yang lainnya. Nah, pada tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka, bagaimana sih konsep modelnya dan perangkat pembelajaran tersebut. Kemudian sebelum masuk ke tahap berikutnya, rancangan produk perlu divalidasi. Nah, validasi ini dilakukan oleh dosen atau guru yang melakukan. Nah, perlu diketahui bahwa validasi ini dilakukan, tadi kan ada dosen atau guru ya. Nah, bidangnya itu harus sama atau memiliki keahlian yang sama. Kemudian berdasarkan hasil validasi tersebut, kemungkinan masih ada perbaikan. Nah, setelah perbaikan, kemudian kita akan membuat ulang. Nah, ini perbaikannya sesuai dengan sasaran validator atau seseorang tadi yang telah memvalidasi. Nah, oke, next. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada develop atau pengembangan. Pada tahap ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui pendidikan atau pelatihan. Lah, apa sih tujuan dari tahap ini? Jadi, tujuan tahap ini merupakan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Nah, pengembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek apresial atau penilaian ahli. Kemudian yang kedua ada developmental testing atau uji pengembangan. Yang pertama, penilaian ahli. Penilaian ahli ini memiliki definisi yaitu teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Nah, pada tahap ini kegiatan untuk dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Nah, adapun saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Kemudian yang kedua yaitu ada uji pengembangan. Nah, uji ini merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Nah, pada uji ini dicari data reaksi-reaksi atau komentar dari sasaran pengguna produk. Hasil uji coba digunakan untuk memperbaiki produk sebelumnya. Nah, setelah produk diperbaiki, lalu diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Nah, kemudian pada tahap pengembangan ini, yaitu dengan cara menguji tadi ya, dari modul atau bahan ajar yang dibuat, kemudian hasil pengujian digunakan untuk merevisi hingga modul atau buku atau bahan ajar itu benar-benar sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Natasha Fazira Putri. Silahkan. Next lagi, Uma. Nah, oke, selanjutnya tahap keempat yaitu disseminate atau penyebarluasan. Jadi tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas. Nah, tahap ini terbagi atas 4 fase, yaitu yang pertama, validation testing atau pengujian validitas, yang kedua ada packaging atau pengemasan, yang ketiga ada diffusion atau difusi, dan yang keempat ada adoption atau adopsi. Yang pertama, tahap validation testing. Jadi produk yang sudah direvisi pada tahap sebelumnya atau tahap pengembangan diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Jadi pada saat implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Nah, pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Jadi
setelah produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan. Jika tujuan belum dapat tercapai, nanti dijelaskan solusinya sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk tersebut disebarluaskan. Next. Yang kedua, ada packaging atau pengemasan. Nah, misalnya pada pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Next. Nah, yang ketiga dan keempat, yang ketiga ada division atau diserap, dan yang keempat ada adoption atau diadopsi. Jadi setelah buku tadi dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap atau dipahami orang lain dan digunakan pada kelas mereka. Next. Nah, jadi pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination ini dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik, seperti sampel gitu ya. Nah, pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik, maka baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Next. Nah, apa aja sih kelebihan model 4D ini? Yang pertama, model 4D ini lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Nah, yang kedua, yaitu uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Yang ketiga, dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli. Jadi, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan, perangkat pembelajaran ini telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran, dan masukan para ahli. Next. Nah, kekurangan model 4D ini yaitu tidak ada kejelasan mana yang harus didahulukan antara analisis konsep dan analisis tugas. Karena pada yang awal itu, bagian antara analisis konsep dan analisis tugas itu kedudukannya sama. Jadi tidak ada kejelasan mana yang harus didahulukan. Next. Nah, terima kasih dari kelompok 1. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Ella. Oke, izin bertanya ya. Saya Ella Ananur Aini. Tadi sudah dijelaskan terkait tentang metode RNI model 4D ya. Tadi yang penjelasan dari Mbak Riza tentang pada desain itu menyinggung tentang validator, yaitu validasi oleh seorang ahli terkait bidangnya itu kan. Jadi di situ kan mengalami suatu penilaian, tapi pada yang development juga disinggung terkait tentang validasi atau validat tadi. Sebenarnya pada validator atau pengujian atau nilai itu dilakukan pada desain atau development. Ataupun kalau keduanya itu bedanya apa? Sedangkan pada tahap akhir, pada tahap yang apa sih tadi? Sebentar. Pada tahap yang disseminate itu kan ada pengujian dari validasi tersebut, uji coba dari validasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ella. Kita tampung dulu pertanyaannya. Teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya lagi? Ya, saya izin bertanya. Oh ya, Agung, silahkan Agung. Ya, tadi di bagian ngano kan dijelaskan bahwa pengembangan ini untuk perangkat pembelajaran bukan sistem pembelajaran. Kenapa alasannya kok sistem tidak bisa dilakukan diterapkan di sistem pembelajaran untuk penelitiannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Agung. Boleh satu lagi yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Eki ya, silakan Eki. Iya. Pada tahap disseminate kan jika
produknya itu sudah bagus, nanti akan disebarluaskan, dan pada model 4D ini kan pengujiannya dilakukan oleh ahli ya. Nah, semisal jika setelah disebarluaskan itu ada masukan atau ada kekurangan pada produk, nah nantinya itu hasilnya itu akan diulangi lagi ke langkah defend atau hanya dilakukan perubahan di langkah disseminate. Terima kasih. Saya Riza, izin menjawab pertanyaan Elok Ana Nuraini. Ya, terima kasih ya Mbak Elok sebelumnya sudah bertanya kepada kelompok pertama. Tadi kan pertanyaannya, mohon maaf ini kalau salah mau dikoreksi. Tadi kan ada menyangkut validasi. Nah, apakah validasi itu termasuk pada tahap desain atau pada tahap develop? Gitu Mbak Elok. Nah, iya, kalau menurut saya itu terjadi pada keduanya. Nah, gini, tujuan dari validasi ini sebenarnya apa sih? Nah, validasi ini kan untuk sebelum kita melakukan ke tahap berikutnya itu kan untuk memperbaiki dari bahan ajar atau modul tersebut kan. Nah, tadi kan pertama di desain. Nah, di desain ini kan ada tahap validasi juga yang dilakukan oleh dosen, guru, atau ya lain sebagainya pada bidang atau keahlian yang sama. Nah, jadi sebelum masuk ke tahap tadi pengembangan, nah kita tuh melakukan validasi terlebih dahulu di tahap desain atau perancangan. Supaya apa? Supaya menghasilkan suatu modul atau bahan ajar yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam tahap pengembangan. Halo Adek. Ke tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini tuh ada lagi yang namanya validasi. Nah, ini kan belum ke tahap akhir ya. Tahap akhirnya kan tadi yang udah dijelaskan oleh Natasha. Nah, ini tuh tujuannya tuh sama, yaitu untuk sebelum kita ke tahap berikutnya, kita akan melakukan tahap validasi untuk memperbaiki modul atau bahan ajar sebelumnya gitu. Jadi apa sih bedanya? Menurut saya itu nggak ada bedanya, sama-sama tujuannya itu sama-sama memvalidasi, untuk memperbaiki modul atau bahan ajar sebelum dan sesudahnya. Seperti itu, gimana? Iya Mbak Riza, berarti setelah dirancang nanti divalidasi oleh dosen itu kan, kemudian kan kalau udah dapat validasi tersebut pasti ada masukan, terus divalidasi lagi dari masukan tadi, gitu nggak? Iya seperti itu, nanti baru ke tahap selanjutnya yaitu tahap perancangan. Nah di tahap, mohon maaf di tahap pengembangan, nah nanti di tahap itu juga ada validasi lagi, supaya nanti hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita atau bisa lebih baik lagi dari hasil sebelumnya, seperti itu. Makasih Mbak Riza. Sama-sama. Tes, ya izin menjawab pertanyaan dari Agung, mengapa F4D ini lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Nah, sebelumnya sistem pembelajaran ini terdiri atas sekumpulan komponen yang saling berhubungan, yang bekerja sama secara efektif dan reliabel dalam sebuah kerangka khusus untuk memberikan kebutuhan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini salah satunya yaitu pembelajaran di kelas. Misalnya, lihat dari 4D tadi, yaitu perencanaan, pengembangan, dan penyebarluasan kayaknya kalau diterapkan di langsungnya gitu, tidak memenuhi 4D tadi, yaitu di penyebarluasannya kan kurang memenuhi. Tapi kalau misalnya perangkat pembelajaran, misalnya contohnya itu bahan ajar, dari tahap pertama misal define, kita bisa mendefinisikan apa itu bahan ajar. Kemudian untuk perencanaan bahan ajar kita juga dapat melakukan. Lalu untuk mengembangkan bahan ajar, yaitu misal bahan ajarnya itu direvisi berdasarkan para ahli dan juga
pada tahap yang keempat, misal penyebarluasan, tahap perangkat pembelajaran tersebut bisa disebarluaskan. Jadi kalau dilihat dari itu alasan mengapa si 4D ini lebih disarankan sebagai pengembangan perangkat pembelajaran daripada sistem pembelajaran begitu. Untuk penyebaran itu kemarin kan misal dalam satu model ini ada bagian yang dihilangkan, misalnya itu misal yang penyebaran luasan kemarin itu kata Pak Arif bisa gitu. Iya bisa juga, tapi kayaknya kalau sistem pembelajaran diterapkan dari pengembangannya agak susah juga sih. Coba kalau perangkat pembelajaran kan lebih mudah gitu. Makanya di sini ditulisnya lebih tepat digunakan sebagai dasar pengembangan perangkat. Bukannya nggak boleh, tapi karena lebih tepat gitu. Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Natasha. Oke. Izin menjawab pertanyaan Egi. Tadi pertanyaannya, tadi pertanyaannya, kalau ternyata di disseminate ada kesalahan, apakah memperbaikinya itu kembali ke define atau bagaimana? Nah, kalau menurut kami tidak kembali ke define, tapi kembali ke develop. Karena pada tahap develop ini seperti pengertiannya sendiri, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral melalui pendidikan atau pelatihan. Nah, di sini juga ada penilaian ahli dan uji pengembangan. Jadi, tidak perlu kembali ke define atau pendefinisian, tapi kembali ke develop, yang nantinya produk akan divalidasi pada tahap dilakukan pengembangan dan nantinya akan divalidasi pada tahap develop itu, dan akan setelah itu akan melalui tahap disseminate lagi kembali gitu. Jadi nantinya itu divalidasi ulang ceritanya gitu berarti. Oh baik, terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.